Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Mutiara Indasari dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang terhormat kepada Ibu Caroline Lukita SMSC selaku dosen pembimbing kerja praktek saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang berjudul Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Karawang. Yang pertama, saya akan membahas pendahuluan, latar belakang, tujuan kerja praktik. Latar belakang, sebuah perusahaan atau instansi memerlukan adanya prinsip akuntansi yang baik terutama dalam hal pengelolaan anggaran yang dimana anggaran tersebut sangatlah mempengaruhi dalam hal pencapaian suatu perusahaan dan penggunaannya harus secara optimal sehingga dapat menjaga keseimbangan antara jumlah yang cukup untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan atau instansi termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang memerlukan penyusunan anggaran yang baik. Tujuan kerja praktik. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan realisasi anggaran belanja langsung di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang biasanya terjadi dalam hal penyusunan anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana solusi atau penyelesaian tahap kendala yang dihadapi pada saat penyusunan anggaran berdasarkan telah teoritis. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian penyusunan laporan realisasi anggaran, yang kedua pengertian belanja daerah, dan yang ketiga pengertian DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyusunan laporan realisasi anggaran. Menurut undang-undang yang berfungsi menyusun dan mengembangkan standar akuntansi pemerintah SAP adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Peraturan tersebut menerapkan bahwa standar akuntansi pemerintah SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah KSAP yang independen. Pada tahun 2005, KSAP telah menyusun draft SAP yang kemudian ditetapkan sebagai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang di dalamnya terdapat pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP Nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran. Penyusunan anggaran adalah proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkualifikasian biasanya dalam unit moneter untuk kurun waktu tertentu. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu pelaporan. Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undang. Berhubung anggaran akan disandingkan dengan realisasinya, maka dalam penyusunan APBD seharusnya digunakan struktur dan basis yang sama dengan yang digunakan dalam pelaporannya. Selanjutnya, belanja daerah. Menurut PSAP nomor 2 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang dari kekayaan bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Besar kecilnya belanja dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan, dan semakin banyak volume kegiatan maka akan semakin meningkat belanjanya. Belanja langsung pada umumnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama belanja pegawai. Belanja pegawai langsung biasanya digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Yang kedua, belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa langsung digunakan untuk mengeluarkan dalam bentuk pembelian atau pengadaan barang yang nilai sifat
setidaknya kurang dari 12 bulan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Yang ketiga, belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti tanah, mesin, bangunan, jalan irigasi, dan aset tetap lainnya. Tidak langsung. Belanja tidak langsung ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Pengertian DP3A. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Kabupaten Karawang adalah organisasi perangkat daerah OPD yang bertanggung jawab terhadap isu-isu pengaruh utamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Karawang. DP3 Kabupaten Karawang dibentuk pada tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Perda Nomor 14 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Karawang. Proses penyusunan anggaran DP3 Kabupaten Karawang. Yang pertama, pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD. Proses penyusunan RKPD tersebut dilakukan antara lain dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang yang selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintah juga mengikut sertakan dan atau menyerap aspirasi masyarakat terkait antara lain sosialisasi profesi perguruan tinggi, LSM, pemuka adat, pemuka agama, dan kalangan dunia usaha. Yang kedua, DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Yang ketiga, berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi SKPD. Yang keempat, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA SKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD. RKA SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Yang kelima, hasil pembahasan RKA SKPD disampaikan kepada pejabat pengelolaan keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya. Yang keenam, pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya. Yang ketujuh, pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan Perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan 1 tahun anggaran yang bersangkutan yang dilaksanakan. Yang kedelapan, selanjutnya pencetakan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang membuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Selanjutnya, realisasi anggaran belanja langsung DP3 Kabupaten Karawang. Realisasi belanja langsung DP3A di Kabupaten Karawang sebesar Rp3.893.969.165 dari anggaran belanja sebesar Rp3.088.145.900. Rincian anggaran dan realisasi anggaran belanja adalah sebagai berikut. Uraiannya, belanja langsung dari anggaran Rp3.145.900 yang terrealisasi periode dan total Rp3.893.697.165 lebih atau kurangnya Rp4.440.735. Belanja pegawai dari anggaran Rp155.300.000 terrealisasi periode dan totalnya Rp152.800.000 lebih atau kurangnya Rp2.500.000.
Belanja barang dan jasa dari anggaran Rp2.864.658.700 yang terrealisasi periode dan totalnya Rp2.862.709.965 lebih atau kurangnya Rp1.948.735. Belanja modal dari anggaran Rp68.187.200 terrealisasi periode dan totalnya Rp68.187.200 lebih atau kurangnya 0,00. Surplus dan atau defisit dari anggaran Rp3.088.145.900 terrealisasi periode dan totalnya Rp3.083.697.165 lebih atau kurangnya Rp4.448.735. Selanjutnya, uraian belanja modal yang termasuk belanja modal DP3 Kabupaten Karawang yaitu uraian belanja modal dari anggaran Rp68.187.200 terrealisasinya periode dan total Rp68.187.200 lebih atau kurangnya 0,00. Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga dari anggaran Rp23.987.200 terrealisasi periode dan totalnya Rp23.987.200 lebih atau kurangnya 0,00. Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan komputer dari anggaran Rp44.200.000 terrealisasi periode dan totalnya Rp44.200.000 lebih atau kurangnya 0,00. Selanjutnya, metode pencatatan anggaran DP3 di Kabupaten Karawang. Basis kas atau cash basis. Basis kas menetapkan bahwa pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Pembukuan basis kas dilakukan atas dasar penerimaan dan pembayaran tunai. Jadi pendapatan diakui sebagai pendapatan apabila sudah diterima tunai dan pembelanjaan dianggap sebagai belanja pada saat dibayar tunai. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah SAP nomor 1, basis akuntansi menerangkan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja dari pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah, atau entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas lapor. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Permasalahannya kurang konsekuen SKPD dalam perencanaan sehingga berdampak pada penyusunannya. Aturan dari pusat yang berubah dan waktu telah penetapan atau menjelang penetapan APBD dari hal tersebut di atas menjadikan kendala dalam hal penyusunan anggaran. Maka dari itu, BPKAD bidang anggaran selalu melakukan sosialisasi dengan menghadirkan perwakilan dari masing-masing SKPD se-Kabupaten Karawang. Aturan dari pusat yang berubah dan waktu setelah penetapan atau menjelang penetapan APBD berdasarkan Peraturan Bupati Karawang nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Karawang nomor 23 tahun 2019 tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2019 pasal 1. Untuk solusinya, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya disusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, yang pertama, sistem anggaran dan belanja langsung pada tingkat DP3 pada Kabupaten Karawang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang telah berlaku terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah, perlakuan transaksi dan juga kebijakan anggaran juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang telah berlaku. Yang kedua, laporan keuangan cash basis atau basis kas merupakan pencatatan transaksi ketika kas diterima atau dibayarkan.
Untuk sarannya, yang pertama perlu memperbaiki lagi dalam penggunaan metode yang dipakai oleh pemerintah Kabupaten Karawang, sebab menggunakan metode tersebut masih banyak kekurangannya walaupun sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku terkait pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk kedua, untuk materi dan data yang telah diberikan kepada para mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik lapangan sudah cukup baik, dan bimbingan dari pegawai kantor BPKAD yang menangani masalah penganggaran pada saat berjalannya praktik kerja lapangan masih sangat diharapkan oleh pelaksanaan kerja praktik selamanya agar praktik kerja lapangan dapat berjalan dengan lancar. Sekian pemaparan presentasi kerja praktik saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.